Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Citra Julistia dan rekan saya Devi Marsya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi proposal kami, yaitu proposal pembuatan praktek bidan mandiri dengan pelayanan komplementer. Nah, di sini ada pijat bayi. Kami mengajukan komplementernya itu dengan judul pijat bayi, yaitu pijat bayi merupakan salah satu bentuk pelayanan komplementer yang terbukti memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang bayi melalui sentuhan lembut dan stimulasi yang tepat. Pijat bayi dapat membantu memperlancar peredaran darah, meningkatkan kualitas tidur, memperkuat sistem imun, serta mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi. Selanjutnya di sini ada visi dan misinya. Visinya itu menjadi pusat pelayanan pijat bayi yang profesional, aman, dan penuh kasih sayang untuk mendukung tumbuh kembang optimal bayi melalui sentuhan terapeutik dan pendekatan holistik kebidanan. Selanjutnya di sini ada misinya. Misinya itu yang pertama, kita memberikan pelayanan pijat bayi yang aman, nyaman, dan sesuai standar kebidanan. Yang kedua itu memberikan edukasi kepada orang tua tentang manfaat, waktu, dan teknik pijat bayi yang benar. Yang ketiga, membangun hubungan emosional yang positif antara ibu dan bayi melalui pijat bayi. Selanjutnya di sini ada SWAT, yaitu SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatannya itu bidan memiliki kompetensi dan kepercayaan masyarakat sebagai tenaga kesehatan profesional. Pijat bayi merupakan pelayanan yang diminati dan memiliki banyak manfaat ilmiah. Pelayanan bersifat holistik, mencakup aspek fisik, emosional, dan psikologis, dan dapat meningkatkan bonding antara ibu dan bayi serta kepuasan pasien. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Kelemahannya itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pijat bayi yang benar. Terus keterbatasan tenaga bidan yang memiliki bersertifikat pijat bayi. Biaya pelatihan dan peralatan khusus bisa menjadi kendala awal. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, yaitu meningkatnya kesadaran orang tua tentang pentingnya perawatan alami dan non-obat. Dukungan pemerintah terhadap pelayanan komplementer di bidang kebidanan dapat menjadi nilai tambah dalam praktik bidan mandiri yang membedakan dari kompetitor. Selanjutnya ada potensi kerjasama dengan posyandu, klinik, atau komunitas ibu dan anak. Yang terakhir ada threat atau ancaman, yaitu ancamannya banyak jasa pijat bayi non medis yang belum tentu aman. Terus persaingan dengan terapis non bidan yang menawarkan harga yang lebih murah. Terus kurangnya regulasi yang mengatur pelayanan komplementer secara detail. Kesimpulan analisis SWOT, yaitu berdasarkan hasil analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa pelayanan pijat bayi pada praktek bidan mandiri memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena memiliki kekuatan pada aspek profesionalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bidan. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti keterbatasan tenaga terlatih dan edukasi masyarakat yang masih rendah, hal ini dapat diatasi melalui pelatihan berkelanjutan serta promosi edukatif. Nah, selanjutnya ada perencanaan usaha. Jenis usahanya itu adalah praktik bidan mandiri. Nama usahanya itu ada praktik bidan mandiri Elda dan Devi. Tempat usahanya itu di Kampung Pasir Manggu, RT 4 RW 2 Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Jenis barang atau produknya yaitu pelayanan ANC, KB, imunisasi, dan pijat bayi. Selanjutnya target produksinya itu ibu hamil, bayi, balita, dan anak prasekolah. Nah, selanjutnya ada nomor teleponnya di sini dan alamat emailnya di sini ya. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja dan jam kerja. Jumlah tenaga kerjanya itu totalnya ada 9 orang. Yang pertama ada bidan profesional itu 2 orang, asisten bidannya 2 orang, administrasi kesehatannya 2 orang, asisten rumah tangganya 2, dan security-nya itu 1. Jam pelayanan kerja di praktek bidan mandiri Elda dan Devi ini dibagi menjadi 2 shift. Untuk persalinan kita buka 24 jam. Untuk shift 1 kita buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam, dan shift 2 kita buka dari jam 8 malam sampai dengan jam 8 pagi. Untuk hari Minggu atau hari besar keagamaan libur kemungkinan berlaku untuk pelayanan persalinan. Nah, jenis pelayanan dan harganya. Pelayanan ANC kita tarif harga dengan 50.000 per orang, dan imunisasi tetek kita tarif harga dengan 30.000 per orang. Pelayanan persalinan kita mempunyai paket persalinan lengkap sampai dengan nifas. Kita kasih harga dengan 1.800.000. Untuk perawatan nifasnya sendiri kita kasih harga dengan harga 100.000. Dan pelayanan imunisasi dari imunisasi BCG, polio, hepatitis B, dan lain-lain kita kasih harga all item itu 50.000. Nah, dan pelayanan KB kita kasih harga pil KB itu dengan harga 15.000, KB suntik 1, 2, dan 3 itu 30.000, dan ada juga paket IUD, pasang dan lepas dan kontrol IUD itu dengan harga 600.000. Dan lepas paket implan pasang dan lepas dan kontrol itu harganya 400.000. Untuk lepas implannya sendiri itu dengan harga 150.000. Untuk lepas IUD dengan harga 300.000.
Terus ada juga kondom, kita dijual dengan harga 30.000 dan tespek 35.000. Untuk pelayanan komplementernya yaitu pijat bayi kita kasih harga dengan harga 100.000 per orang. Nah, selanjutnya ada estimasi pendapatan per bulan. Pelayanan ANC kita tarif harga kan 50.000 dikali pasien rata-rata per bulan, satu bulannya itu ada 10 orang. 50.000 dikali 10 orang itu 500.000 pendapatan per bulannya, dan imunisasi TT 30.000 dikali 5 orang itu 150.000, dan pelayanan paket persalinan sama NIPA 1.800.000 dikali 5 per bulan itu 9 juta. Nah, perawatan NIPASnya sendiri itu 100.000 dikali 5 orang yaitu 500.000. Pelayanan imunisasi dari berbagai macam imunisasi 50.000 dikali 8 orang 400.000. Nah, selanjutnya ada pelayanan pil KB itu 15.000 dikali 15 orang jadi 225.000. Pelayanan KB suntik 1, 2, dan 3 30.000 dikali 45 orang dalam 1 bulan 1.350.000. Pasang IUD dan implan itu 3 juta dan implan 400.000, 4 juta. Nah, selanjutnya pelayanan komplementer itu 100.000 dikali 35 orang dalam rata-rata sebulan kita dapat 3.500.000. Nah, estimasi total pendapatan per bulannya itu dari pelayanan tersebut kita mendapatkan 27.325.000. Nah, selanjutnya ada tempat dan kelayakan. Bidan praktek mandiri ini akan didirikan di Kampung Pasir Manggu, RT 4 RW 2 Desa Dau, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Kenapa kita membangun praktek mandiri bidan ini di sini? Karena padatnya penduduk, banyaknya ibu hamil, bayi, balita, serta minimnya fasilitas kesehatan yang ada. Selain itu, letaknya juga yang strategis, yaitu dekat dengan jalan utama sehingga lalu lintas ini cukup ramai dilalui oleh masyarakat, termasuk juga transportasi umum. Tempat untuk praktek bidan juga terpisah dari ruangan keluarga, terdiri dari selanjutnya ada tempat dan kelayakan. Di sini ada ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang persalinan, ruang melahirkan, ruang sterilisasi, ruang nifas, kamar mandi, pos security, parkir, dan ruang pijat bayi. Selanjutnya, kelayakan dari PMB ini sudah teruji dari surat-surat perizinan yang dimiliki dan kemampuan masyarakat sekitar untuk memiliki tempat pelayanan kesehatan terdekat, sehingga masyarakat tidak perlu membuang waktu dalam menempuh jarak yang cukup lama untuk datang ke tenaga kesehatan, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap dirinya dan kesehatan dapat lebih diutamakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan fasilitas di BPM ini sudah sebagian besar terpenuhi kelayakan dan sudah memiliki standar yang sudah teruji untuk memberikan kepuasan dan kenyamanan terhadap klien maupun pasien itu sendiri. Selanjutnya di sini ada barang dan alat yang dibutuhkan. Di sini ada peralatan tidak steril, peralatan steril, bahan habis pakai, peralatan pencegah infeksi, peralatan lain, obat-obatan KB untuk pelayanan imunisasi bayi, obat anti pendarahan, laundry, formulir yang disediakan, dan pelayanan komplementer. Kebutuhan semua seharga Rp121.793.500. Di sini ada perizinan dan administrasi, fotokopi KTP dan ijazah gratis, STR sekitar 50 bayarnya, SPPL 100.000, bukti tempat praktik gratis, surat rekomendasi dari IBI 250, surat permohonan izin bermaterai 10.000, surat keterangan sehat dari dokter 50.000, pelatihan pijat bayi itu 2 juta. Semua jumlahnya itu 2.460.000. Terus ada gaji karyawan. Yang pertama, bidan profesional jumlahnya itu 2 orang, gaji per bulannya 3 juta, total per bulan 6 juta. Yang kedua ada administrasi kesehatan, jumlahnya 2 orang, gaji per bulannya 900, total per bulannya 1.800.000. Selanjutnya ada asisten bidan 2 orang, totalnya itu per bulannya itu 1.200.000, total per bulannya 2.400.000. Selanjutnya ada asisten rumah tangga, itu 2 orang, gaji per bulannya 800, totalnya itu 1.600.000, dan security 1 orang, gaji per bulannya 500 dan total per bulan 500. Total gaji per bulan yaitu 12.300.000. Selanjutnya ada total gaji per tahun itu 147.600 juta.
600.000. Selanjutnya estimasi pengeluaran per bulan. Yang pertama ada gaji karyawan, yaitu harganya itu 12.300.000. Barang habis pakai itu 2.352.000. Listrik dan lain-lain itu 2.800.000. Perizinan dan administrasi itu 910. Total per bulan. Jadi semua totalnya 18.362. Estimasi modal awal, yang pertama ada barang dan alat, yaitu 121.753.500. Perizinan dan administrasi itu 2.460. Pembangunan itu 500 juta. Total semuanya 624.253.500. Selanjutnya, sumber dana adalah tabungan pribadi antara Devi dan Helda sebanyak 900 juta. Dari total sumber dana sebesar 900 juta digunakan untuk estimasi modal awal sebesar 624.253.500 rupiah. Dengan demikian, sisa dana sebesar 275.746.500 dialokasikan sebagai uang kas atau deposit. Dan saran pendirian praktik mandiri bidan Elda dan Devi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di wilayah Cikesal, Kabupaten Serang dengan menggabungkan layanan kebidanan konvensional dan pelayanan komplementer seperti pijat bayi. Praktik ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang holistik, profesional, dan ramah terhadap kebutuhan keluarga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.